Saya senang bersaksi ya. Jadi hari ini saya mau bersaksi sebagaimana saya pernah minta supaya saudara berdoa buat pelayanan yang sedang saya bina. Jadi sudah 2 kali hari Minggu kita buat pelayanan yaitu pelayanan internasional. Ya. Jadi setiap minggu jam 5 sore sampai jam 7 itu kita sudah lakukan, dan kemarin hari kedua kali jumlah peserta 24 orang ya, termasuk kalau nggak salah Pak Dosi pun ikut ya. Nah, jadi begitu luar biasa Tuhan memimpin, dan saya katakan kepada teman saya yang ada di Singapura, kalau kehendak Tuhan ini berjalan terus, tapi kita percaya ini waktunya Tuhan lah. Karena kami sudah lama berdoa tentang negara-negara ya, supaya bisa ada penjangkauan, termasuk negara-negara ke Australia, ke Malaysia, Singapura, Indonesia, India, dan tadi malam jadi ada negara-negara yang sudah tergabung, ya termasuk hamba Tuhan yang ada di India, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Sydney, dan juga Indonesia. Nah, itu salah satu sukacita bagi kami ketika Tuhan pimpin kepada satu pengalaman yang baru. Ada terobosan-terobosan yang Tuhan nyatakan. Bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Dari mana-mana datang. Berhimpun lewat Zoom. Ada yang dari Medan, ya. Ada yang dari Batam. Nah, dalam hal ini saya bisa melihat bahwa kita hidup sekarang ini, hidup di mana zaman penuaian yang besar-besaran. Kalau dulu saya berpikir bagaimana menghimpun orang dari berbagai negara, rupanya inilah cara Tuhan menghimpun beberapa negara lewat sarana media sosial seperti Zoom meeting yang kita pakai sekarang ini. Dan saya sangat optimis sekali bahwa kita yang tergabung di dalam tim doa Panti Bersinar ini akan Tuhan nyatakan lebih dahsyat lagi daripada sebelumnya. Bagaimana Tuhan bekerja rohnya. Rohnya itu tidak pernah terbatas. Tinggal bagaimana kita memberikan keleluasan Roh Kudus bekerja sehingga luar biasa kegerakan terjadi. Nah, jadi hari ini yang saya saksikan bagaimana Tuhan mematahkan setiap tembok-tembok pemisah. Apa tembok-tembok pemisah yang selama ini kita tidak tahu? Tembok-tembok pemisah itu pertama yaitu pikiran manusia berpikir karena gereja itu adalah gedung saja. Maka kalau ada orang punya masalah, kenapa kau nggak ke gereja? Tapi COVID adalah Tuhan pakai menjelaskan tentang apa arti gereja. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Gedung itu hanya sekedar sarana saja, tempat berhimpun saja. Dan semakin dibukakan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan Tuhan nyatakan itu. Dan yang kedua, tembok-tembok pemisah apa selama ini? Tembok-tembok organisasi, sehingga orang berhimpun, berkumpul hanya sesuai satu denominasi saja. Orang GBI berkumpul dengan orang GBI, orang GPD berkumpul orang GPD, dan yang lain-lainnya. Tapi tembok ini dirubuhkan. Bagaimana cara Tuhan? Diizinkan COVID melanda seluruh dunia, maka disebut namanya pandemik. Dan itu Tuhan rubuhkan. Dan sekarang kita bisa menjelajah negara-negara. Kita tidak meninggalkan tempat. Kita tidak harus keluar biaya paspor. Tidak harus keluar biaya tiket. Tapi dari tempat di mana kita berada,
kita bisa diberikan Tuhan kesempatan melayani bangsa-bangsa. Loh, kalau begitu bagaimana Pak Pendeta? Kebutuhan hidup kan penting juga. Karena kita melayani lewat Zoom ini dapat apa? Disinilah Tuhan luar biasa. Cara Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati hamba-hambanya. Cara Tuhan, cara yang unik. Dan kadang-kadang tidak masuk logika kita, cara Tuhan. Dan sampai hari ini, Tuhan selalu bekerja dengan dahsyat buat hamba-hambanya yang merindukan terobosan demi terobosan dari hari ke hari. Maka saya sangat yakin sekali bahwa orang yang mau belajar apa menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan bawa di satu pengalaman yang dari hari ke hari semakin meningkat. Kalau Tuhan berikan kepada saya seperti itu, Tuhan juga berikan kepada saudara yang akan lebih dahsyat lagi. Tuhan bekerja melalui rohnya. Karena roh Tuhan tak terbatas dan bekerja kepada setiap hambanya yang membuka hatinya lebar-lebar. Roh Kudus bekerja dan berkata, inilah aku Tuhan. Aku membuka segenap hatiku. Aku menyerahkan seluruh hidupku. Pakailah sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Dan saya yakin bagi Tuhan tidak pernah ada kata mudah-mudahan. Tapi bagi Tuhan ada satu kepastian. Kepastian ini adalah sumber dari Tuhan. Tinggal kita berkata, Tuhan aku hidup dalam kepastian yang Tuhan berikan. Aku belajar, tetap belajar dari hari ke hari. Dan dengan cara demikian, makanya akan terjadi satu perkembangan besar. Tim Panti 2 Bersinar ini, masing-masing Tuhan pakai kita sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan fungsi-fungsi. Ada 5 jawatan. Nah, kalau saya menyadari bahwa saya jawatan yang Tuhan berikan yaitu sebagai guru. Sebagai guru mengajar orang, menuntun orang. Yang kedua, yaitu sebagai penginjil. Dan yang ketiga ini baru gembala. Gembala itu bukan pertama. Gembala itu urutan ketiga. Dan saya menyadari itu. Tuhan berkati, ini kesaksian saya. Kiranya kesaksian ini juga mendorong kita akan lebih semangat lagi melayani Tuhan dalam kondisi seperti ini. Tuhan berkati, serahkan kembali kepada yang memimpin acara selanjutnya. Amin.